Ya, Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini ya merupakan kegiatan yang pertama kali ya kita agendakan di tahun 2024 ini, dan mohon dukungan Bapak Ibu, semoga tiap bulan kita bisa mengadakan kegiatan ya. Nah, untuk pada bulan Februari ini ya, periode Februari 2024, kita mengundang Ibu Ika Desi Budiarti, SPD MPD. Beliau adalah Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Badung ya, Provinsi Bali. Ya. Adapun kegiatan kita hari ini ya, yaitu membahas ya tentang penyusunan modul ajar matematika SMA. Ya, jadi saya harapkan peserta di sini adalah memang peserta yang tepat sasaran, artinya memang merupakan guru matematika SMA. Ya, oke, demikian Pak Ibu ya untuk perkenalan hari ini. Jadi perkenalkan, saya Ikut Utama ya. Saya adalah Ketua MGMP dari MGMP Matematika SMA Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Pak Ibu. Ya, ini sepertinya banyak yang dari luar Bali ya. Ya, banyak yang dari luar Bali juga hadir di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sambil kita menunggu ibu narasumber kita. Dan juga selamat datang kepada rekan-rekan anggota MGMP Matematika SMA Kabupaten Karangasem yang sudah tergabung pada kegiatan kita pada malam hari ini. Oke. Ya. Oh, ada Bu Sri Wahyuni. Makin cantik aja Bu Sri Wahyuni. Oke, harap sabar dulu Ibu ya. Kita menunggu narasumber kita. Mungkin masih OTW ya, dibicara. Oke, sambil menunggu. Pak Ibu mungkin ada yang mau perkenalkan diri dulu ya. Kegiatan kita hari ini ya. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang ya, maka tak sayang. Mungkin ada yang mau perkenalkan diri. Salah satu peserta di sini silakan. Ya, silakan Franz. Ya, ini Pak Ibu deh, soalnya tutup off-cam ya. Silakan. Ya, silakan Franz Saswe. Halo Franz. Sudah resen tadi? Oke, nah Bapak Ibu sambil menunggu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan kita hari ini ya. Jadi yang pertama untuk presensi, presensi itu ada di web PMM ya Pak Ibu ya, di link yang di deskripsi kegiatan kita ya. Nanti saya harapkan Pak Ibu mengisi apa yang diminta di sana di link presensi ya. Nah, untuk bukti kehadiran Bapak Ibu silakan bisa kirim screenshot ya atau foto selfie ketika Pak Ibu mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Ya. Nah, kemudian kami akan usahakan biar bisa membuat sertifikat secepat mungkin ya kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini ya, pada kegiatan ini. Ya, silakan mungkin ada yang pernah ini, mungkin Bu Sri Wahyuni, silakan. Langsung oke. Silakan Bu Sri. Oh ya, oke. Bu Sri Hartanti. Hartanti Huta Barat ya. Silakan Bu. Oh ya, perkenalkan Pak, saya Sri Hartanti Huta Barat dari SMK Negeri 2 Mandau dari Duri Pak. Saya guru matematika di SMK. Oh, SMK ya. Ya. Iya Pak. Duri itu di mana Bu ya? Duri itu di Bengkalis, Riau Pak. Oh, Riau. Ya. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Iya Pak, ya. Benar. Oke, terima kasih Bu ya. Dapat informasi dari mana Bu kegiatan kita hari ini? Saya dapat informasi dari PMM Pak. Saya masuk ke webinar dari PMM, saya pilih webinar, terus saya
ini karena saya lihat matematika, saya bergabung Pak gitu. Saya daftar ke gitu. Oke, makasih Bu ya. Iya. Ya, salam kenal ya Pak, salam kenal semuanya. Bapak Ibu. Oke, Pak Ibu, untuk jadi bahan perhatian ya. Jadi sebenarnya saya udah usahakan ya untuk kegiatan kita ini bisa terekam otomatis di Google Meet ya. Namun ternyata seiring saya sudah selesai menjadi fasilitator grup penggerak, ternyata fasilitas tersebut sudah ditarik ya, tidak bisa digunakan lagi. Ya, namun saya berharap ya, nah ini saya rekam melalui aplikasi ya, Camtasia. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Oke, kita akan mengundang Bu Ika Desi ya. Nah, Pak Ibu, saya selaku panitia penyelenggara ya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini mudah-mudahan ini berfokus lebih kepada peningkatan kompetensi ya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar sertifikat saja ya, namun ilmu yang akan kita peroleh bersama-sama dari kolaborasi ya, berbagi pada malam hari itu yang lebih utama ya. Namun kami selaku panitia akan berusaha ya membuatkan sertifikat yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam kinerja di PMM ya. Oke, Pak Ibu kalau sudah terlanjur masuk ya, silakan bergabung ya. Yang jelas nanti di sini akan membahas tentang penyusunan modul ajar matematika ya. Oke. Ya, sudah hadir pada ruangan kita ya, Ibu Ika Desi Budiarti. Nah, jadi beliau ini adalah Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Badung, ya, Provinsi Bali. Nah, nama lengkap beliau Ibu Ika Desi Budiarti, SPD MPD. Nah, jadi beliau ini merupakan sosok pendidik ya, yang sudah kalau kita bicara prestasi sungguh luar biasa sekali. Jadi beliau pernah menjadi juara ya lomba media pembelajaran tingkat provinsi, lomba video pembelajaran tingkat provinsi, ya, bahkan pernah menjadi juara 1 Pak Ibu ya di lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu Ika. Nah, ini Ibu Ika sudah hadir ya. Jadi beliau ini ya syarat prestasi dan sangat memotivasi sekali ya bagi kita ya, terutama di Bali ya. Jadi selain juara media pembelajaran, video pembelajaran juga pernah juara inovasi pembelajaran ya tingkat nasional ya, juara 1, luar biasa sekali Bu Ika ya. Jadi sebenarnya ini saya nodong aja nih Bu Ika ya. Mohon maaf Bu Ika, ini kegiatan kalau di Bali ini ngayah ya. Bu Nur Leli tolong jangan subscribe Bu Nur Leli. Halo Bu Nur Leli. Oke. Nah, sistem ya di sini artinya karena ini kegiatan yang sepenuhnya ya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, jadi ini tidak ada kegiatan yang berbayar ya. Kami hanya berusaha untuk memberikan ya sekedar berbagi ya dan berkolaborasi bersama agar kegiatan Pak Ibu bisa meningkatkan kompetensi ya. Halo Bu Ika, suara saya terdengar Bu Ika? Bapak Ibu yang lain dengar suara saya ya? Iya Pak. Oh, Bu Ika bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar. Semuanya juga izin Pak terdengar. Tapi kan ada suara
Pak. Iya. Jadi kurang jelas mendengarnya, Pak. Kurang jelas ya. Ini Bu Ika mencoba masuk ulang ya. Tadi Pak, katanya suara bising itu, Pak. nggak bisa mendengar suara saya. Oke, sekarang bisa. Oke, selamat datang Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika Desi sudah bersedia hadir pada kegiatan kita hari ini sebagai narasumber yang kita todong ini sebenarnya ya. Nah, kita todong ya untuk ngayah ya Bu Ika ya. Jadi sebagai ngayah ya. Jadi kami harapkan ya dapat ilmu ya dan juga pengalaman dari Bu Ika. Jadi beliau sudah pernah menjuarai berbagai kegiatan lomba, baik itu lomba media pembelajaran tingkat provinsi, lomba video tingkat provinsi, bahkan lomba inovasi pembelajaran yang tingkat nasional juara 1 ya. Kemudian beliau juga aktif menulis di berbagai media sosial tentang perkembangan pendidikan kita di Indonesia. Oke. Halo Bu Ika, tes. Ya, tunggu Pak Ibu ya. Bu Ardianti, ya, sambut dulu ya. Aman terdengar, Pak? Oke, terdengar Bu Ika, aman. Terdengar? Aman. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita ya, mohon Bapak Ibu yang tidak diperkenalan untuk memberikan suara ya, tolong di mute ya. Kemudian mohon menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Bu Ika Desi. Jadi ini adalah kegiatan yang sebenarnya ya lebih kepada peningkatan kompetensi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mengejar sertifikat di sini, tapi ilmu yang lebih penting. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, silakan Bapak Ibu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Oke, untuk sepenuhnya waktu bisa saya serahkan kepada Ibu narasumber kita yang hebat ya. Ibu Ika Desi Budiarti. Silakan Bu Ika, saya stop share dulu ya. Oke, siap Bu Ika? Oke, makasih banyak. Siap. Terima kasih atas utama rekan saya dari zaman kuliah dan sekarang di beberapa program juga terlibat aktif bareng ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi di sini di MGMP Matematika SMA Karangasem. Ini kerabat juga karena saya juga memfasilitasi di MGMP Matematika SMA untuk di Kabupaten Badung ya. Jadi kita sama-sama di ketua MGMP-nya. Ya, kalau boleh tahu ini peserta dari internal MGMP atau ada dari luar, Pak? Dari luar banyak Bu Ika. Jadi karena kita berbagi ya di PMM acara kita hari ini ya, jadi banyak yang menyimak informasi dari PMM juga. Ya tadi ada yang dari Bengkulu juga hadir ya. Iya, PMM ya. Jadi di sini bisa kita pastikan hampir dari seluruh Indonesia nih, dari Bengkulu ada ya. Dari namanya ini kan dari wilayah timur juga ada sepertinya ya. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi selamat datang saya ucapkan di Bali ya, jadinya kalau untuk Bapak Ibu yang dari luar ya. Jadi saya di sini tidak selaku pemateri, tapi hanya menemani diskusi Bapak Ibu jika nanti ada hal-hal yang mungkin ingin di-counter atau ada hal yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan kita diskusikan bersama ya, karena saya pun sebetulnya kalau terkait karena diminta ini mengisi tentang modul ajar ya, saat ini saya belum memanfaatkan modul ajar di kelas saya karena saya masih di K13, jadi saya mengajar di kelas 12 sebenarnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa prinsip pembelajaran dan asesmen itu tidak ada bedanya baik kita mengampu di K13 ataupun di
istilah saja, tapi secara prinsip baik pembelajaran dan asesmen itu sama. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Sudah jelas. Ya, ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari pihak penyelenggara, saya meminta berbagi terkait penyusunan modul ajar matematika khususnya tingkat SMA ya, karena kami membidani di tingkat SMA ya. Dan oke, sebelum itu seperti biasa kita ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh nanti menjawab di chat. Nah, ice breakingnya udah sering sih saya bawakan. Kalau Bapak Ibu hobi nonton Instagram, hobi nonton Reels, pasti bisa jawab. Oke, silahkan coba dijawab. Clue-nya adalah menghitung hari. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 8 sama dengan 6, maka 2 tambah 9 sama dengan berapa Bapak Ibu? Oke, udah ada yang menjawab 4. Iya, udah ada yang jawab lain? Pak Dewo jawabnya 4. Iya, Bu Prima jawab 4, Bu Jayanti jawab 4, Pak Yoga juga jawab 4. Iya, berarti ini gimana? Pak Yoga mungkin bisa menyampaikan pendapatnya kenapa bisa 4? Saya ya Bu ya? Iya. Oh. Saya kira ada Pak Yoga yang lain. Enggak. Menghitung hari, ini kayak kelipatan 7 berulang lagi kayak soal KPK di SD ya. Jadi kenapa 4? Saya jumlahin dulu nih 2 tambah 9. Iya. Kayak gitu sih. Iya, jadi karena clue-nya adalah menghitung hari, banyak hari dalam seminggu itu 7 ya. Jadi ini kalau ini matematika nih cepet nih bisa jawab yang kayak gitu. Yang lain lebih cepat Bu, karena saya nggak nyontek. Oke, yang ini. Iya, terima kasih Bu. Clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Makan bakso Malang tapi dicampur dengan es teh manis, jadinya apa? Nggak ada matematikanya nih. Ayo, siapa yang bisa jawab nih kira-kira? Apa jawabannya? Ya apa? Ada yang bersedia menjawab? Enak. Pak Komang Aditya jawabnya enak. Kenyang. Oke. Jawabannya adalah enak ya. Kenyang ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa cara jadinya tuh? Jadi ini sebenarnya kita pura-pura berpikir aja dulu sebelum menjawab, entah jawabannya apa, nggak ada benar salah ya. Oke, nah sekarang berkeliling dunia. Jika sekarang ada di Inggris, maka 6 jam lagi ada di mana? Ayo. Jika sekarang ada di Inggris, maka 6 jam lagi ada di mana? Indonesia, benar. Bu Dwi Dasari. Ayo. Ada lagi yang mau mencoba menjawab yang lain? Kalau nggak Bu Dwida deh, kira-kira kenapa jawabnya Indonesia? Kalau di hatimu salah. Halo. Iya, silakan Bu. Kedengaran ya? Terdengar Bu. Oh ya.
Jawabannya Indonesia karena dilihat dari huruf ke-6 dari Inggris I. Makanya iya, keren Bu Dwida. Terima kasih. Ya, jadi lihat sini ini adalah I, jadi silakan cari negara yang asalnya seperti itu ya. Oke, hal pertama yang dilihat di pagi hari. Jika sekarang ada di lantai 1, kemudian jika turun lantai dan bangunan 1 kali, maka akan ada di lantai berapa? Nah ya, ada yang bisa menjawab? Ini ada matematikanya sebenarnya nih Bapak Ibu ya. Jadi kita coba berpikir cap matematika. Jika sekarang ada di lantai 1, turun 2 lantai dan belok kali, maka lantai berapa? Rata-rata apa sih yang kita lihat di pagi hari baru bangun? Ayo. Adalah hal pertama di pagi hari. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang pertama kali kita lihat di pagi hari, lihat istri. Ya deh, ayo istri. Ada yang bisa jawab? Oke, Bapak Ibu, coba dicek HP-nya, lihat keypad-nya Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya kita lihat di pagi hari baru bangun adalah HP, itu rata-rata ya. Kalau Bapak Ibu lihat di HP-nya, kalau Bapak Ibu di lantai 1, turun 2 lantai, terus belok kanan, ada di angka berapa? Iya, ada di angka 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini jawabannya adalah ada di lantai 8 ya. Oke, ini clue-nya orang clue-nya adalah orang ketiga. Orang pertamanya Pak Usias, orang keduanya Pak Abdul, orang ketiganya siapa? Silahkan, ayo. Iya benar Bu Dwida. Orang ketiganya Bu Ika, Pak Didi salah. Bu Dwida sering nih berarti ngelihat konten-konten ice breaking di Reels atau di Instagram. Iya. Berarti yang ini ingat clue-nya adalah orang ketiga. Berarti kalau Bapak Ibu jawab ini, ingat aja bilang orang ketiganya Pak Yoga, orang ketiganya Pak Sutamo, orang ketiganya Bu Dwida. Udah selesai gitu. Tapi kalau jawabnya Bu Ika gitu aja. Ya, karena ada clue-nya adalah orang ketiga. Oke, harta yang paling berharga. 3 ungu tambah 1 hijau jadinya apa? Ayo. Biru ya Bu Jayanti, ini benar 1 biru ya. Ayo. Ayo Bu Jayanti ini bisa jelaskan, anak-anak saya penasaran kok bisa katanya. Iya, izin menjawab Bu Ika, ya, karena saya suka uang, jadi saya langsung ingat jawabannya 1 biru. Ya. Jadi 3 ungu itu adalah 3 uang 30.000 ya. Ya. Kemudian 1 hijau, 1 uang 20.000-an. Jadi jawabannya 1 biru. Ya. Makasih Bu Waya. Iya, sama-sama. Nah ya ini sering banget nih. Bumi itu bulat. Jika 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 1,
kemudian 1 tambah 8 tambah 3 sama dengan 2, tambah 6 tambah 8 sama dengan 3. Iya Pak. Pak Dayana jawab 3. Nah ini sering kita lihat ya. Jadi tinggal lihat bulatnya ada berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang itu ada 3. Lah 3 seperti itu. Iya. Selesai sudah Bapak Expliking kita mengawali sebentar. Jadi karena di malam hari kita tidak terlalu terus biar bisa santai sambil santai juga. Kembali Budiati, saya adalah guru matematika di Kabupaten Badung, Bali. Saat ini tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, juga ketua MGMP Matematika SMA di Kabupaten Badung, dan termasuk juga koordinator wilayah pendidikan dan pengurus wilayah di Bali. Nah, terkait Merdeka saat ini saya baru saja menyelesaikan tugas di fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kemudian di pendidikan profesi guru atau yang saya kenal sebagai PTG, saya juga bertugas sebagai instruktur baik di PTG dalam catatan dan dan juga di asesor uji kinerjanya. Kalau terkait di Merdeka Belajar, kebetulan saya adalah kontributor. Kalau sudah unggah itu adalah kontributor bersama mitra. Kalau kontributor mandirinya saat ini sedang proses, jadi belum masih proses telah. Juga di pengajar penggerak komunitas belajar. Nah, berikut ini adalah sosial media, Bapak Ibu boleh main nanti ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Bapak dari pihak penyelenggara, mungkin saya mulai materi kita berbagi hari ini. Jadi akan sekali dari pernyataan dan SPD 1 terpisahkan. Kita memisahkan ngajar aja, asesmen aja tidak bisa seperti itu. Jadi pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Harus kita prinsip sebagai guru seperti itu ya. Nah, atur pembelajaran itu adalah suatu siklus ya. Cuma saya tidak buat, tapi saya buat alur dalam yang satu perencanaan pembelajaran ke asesmen dan perencanaan pembelajaran dan terus berulangnya. Alur pembelajaran ini adalah satu siklus seperti itu. Nah, perencanaan pembelajaran saat ini kita diharapkan menerapkan prinsip understanding by design atau UBD atau backward design ya, di mana kalau kemarin Bapak Ibu kalau yang sudah mengajar lama biasanya kita pasti nentuin tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmennya belakangan, udah mau ulangan harian baru nentuin asesmen, udah mau tes misalnya sumatif baru nentuin asesmen, seperti itu kan ya. Nah, sekarang diharapkan di understanding design ini, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, yang harus kita lakukan adalah menentukan asesmen pembelajaran. Bukan bentuknya mungkin ya, bentuknya sambil jalan bisa kita lakukan karena kita kan tidak prestasi yang banyak. Tapi paling tidak kita sudah paham tujuan pembelajaran A itu nanti akan dinilai dengan cara apa, formatifnya seperti apa, sumatifnya nanti seperti apa, apakah dia akan menerapkan subformatif, apakah dia sumatif, apakah termasuk as learning, for learning, atau off itu baru kita menentukan kegiatan pembelajaran. Oke, perencanaan asesmen. Nah, ini ya Bapak Ibu. Perencanaan asesmen itu ada asesmen awal, asesmen saat pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Asesmen awal dan asesmen saat pembelajaran ini termasuk asesmen formatif.
dia dapat fungsinya itu adalah sebagai assessment as learning dan assessment for learning, ya. Assessment untuk pembelajaran, ya Bapak Ibu, untuk mengetahui proses pembelajaran kita sudah berhasil atau tidak, ya. Kemudian ada yang namanya asesmen akhir pembelajaran. Asesmen akhir pembelajaran itu adalah asesmen sumatif atau assessment of learning, ya, itu untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah kita menetapkan pelaksanaan pembelajaran seperti apa, kemudian menetapkan perencanaan asesmennya seperti apa, maka kita akan terapkan rencana pembelajaran dan rencana asesmen itu dalam bentuk yang satu. Ini yang diharapkan, ya. Pembelajaran kita interaktif, pembelajaran kita inspiratif, pembelajaran kita menyenangkan, pembelajaran kita menantang, pembelajaran kita memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan pembelajaran kita memberi ruang untuk prakarsa kreativitas kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Ya. Nah, ini setelah kita melaksanakan pembelajaran, lakukan asesmen. Ada asesmen formatif yang saya bilang, ada asesmen sumatif. Pelaksanaan asesmen pun ada yang tidak menunggu selesai akhir pembelajaran. Contohnya asesmen awal. Asesmen awal itu dilakukan di awal pembelajaran, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, asesmen saat pembelajaran itu adalah untuk refleksi pelaksanaan pembelajaran sebagai dasar perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada asesmen sumatif, itu adalah asesmen untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran, jangan lupa lakukan refleksi dan tindak lanjut, ya. Refleksi itu dari mana? Jadi tidak cukup dari diri sendiri saja, Bapak Ibu. Karena kalau kita merefleksi dari diri sendiri, biasanya umumnya kita, oh ya udah bagus nih pembelajaran saya, tidak ada perbaikan untuk selanjutnya. Maka refleksi itu harus dilakukan secara jujur dari refleksi diri, refleksi sesama pendidik, refleksi oleh kepala sekolah, refleksi oleh peserta didik. Nih Bapak Ibu yang sudah buat RHK di PMM, nih, kita kan mulai akan siap-siap nih diobservasi oleh kepala sekolah. Jadikanlah itu kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah tegang nanti diobservasi oleh kepala sekolah. Itu adalah baseline awal, ya, bukan penilaian akhir. Observasi dari kepala sekolah nanti di bulan Maret April itu, tapi itu adalah baseline atau tahap awal bagaimana kita bisa merefleksikan sehingga bisa menyusun pembelajaran yang lebih baik nantinya. Nah, hasil refleksi ini jangan didiamkan. Hasil refleksi ini ditindaklanjuti dengan perbaikan proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke merancang pembelajaran dengan prinsip understanding by design atau backward design-nya. Oke. Nah, yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat diamati dan diukur dari peserta didik. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran yang harus menggambarkan dua komponen dasar. Jadi pada saat kita menyusun tujuan pembelajaran, ada dua komponen dasar yang harus dimunculkan dalam tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, kompetensinya apa? Jadi meliputi sikap, pengetahuan, atau keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan bahwa peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, konten, yaitu ilmu pengetahuan atau inti atau konsep utama yang perlu dipahami peserta didik di akhir proses pembelajaran. Jadi ingat ada dua komponen utama yang harus dimunculkan di tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi dan konten. Oke, saya akan berbicara berdasarkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini ada di halaman 20, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kalau Bapak Ibu ketik aja di Google, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, itu akan muncul page-nya Kemdikbud yang
pertama itu adalah panduan kita dalam mengajar ya Bapak Ibu ya. Pada halaman 20 dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP adalah tujuan pembelajaran umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Nah, ini yang saya lihat masih banyak miss-nya di lapangan, bahwa tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP itu udah yang detail banget, perharinya mau ngajar apa. Padahal maksud dari berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen, dari CP itu kita buat tujuan pembelajaran umum dulu. Ya. Kenapa? Itu kaitannya nanti ke asesmennya. Ya. Nah, itu ada di PPA halaman 40. Ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Artinya, satu TP umum itu haruslah memiliki satu nilai sumatif. Dan ketuntasannya itu per satu TP ini, per satu KKTP nanti, per satu TP. Bapak Ibu ya. Bukan nanti di jumlah dulu nilai akhirnya TP1, TP2, TP3 dirata-ratain, baru ditentukan si anak itu tuntas atau enggak. Tidak seperti itu. Jadi di TP1 tuntas ya anaknya, di TP2 tuntas ya anaknya, di TP3 tuntas. Ya, harusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan di rata-ratain dulu dapat nilai, baru ditentukan tuntas atau enggak. Jadi seperti itu ya, dituangkan di prinsip pembelajaran dan asesmen. Oke. Nah, saya akan ambil simulasi menentukan tujuan pembelajaran di fase E. Ya, Bapak Ibu ya, di fase E seperti apa sih cara menentukan tujuan pembelajaran? Ini saya coba ambil utuh nih ya Bapak Ibu, karena kebetulan karena diminta bersama NBMP Matematika, jadinya saya ngambilnya contoh matematika. Di fase E ada 3 kalau nggak salah saya, 3 atau 4 elemen. Yang pertama adalah elemen bilangan. CP-nya adalah di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, di sini saya sudah petakan menjadi dua warna nih. Mana yang termasuk kompetensi, mana yang termasuk konten. Yang termasuk kompetensi ini yang warna hijau ya, mengeneralisasi, menerapkan, itu kompetensi. Kompetensi itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat, dan yang lagi satu adalah barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, dari fase bilangan ini saya dapat 2 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam permasalahan kontekstual. Seperti itu yang saya dapatkan ya. Kemudian ini adalah capaian di elemen aljabarnya. Nah, elemen aljabar di akhir fase E, nah kompetensinya adalah menyelesaikan masalah. Kemudian kontennya atau topiknya adalah sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, persamaan dan fungsi eksponensial. Nah, seperti itu. Dari sini saya dapat 4 TP Bapak Ibu. Ya, 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait persamaan dan fungsi eksponensial. Saya kasih kodenya lanjutan ya, karena tadi 1, 2, berarti ini TP3, 4, 5. Nah, selanjutnya, di elemen geometri. Di akhir peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri.
Nah, kompetensinya adalah menyelesaikan, kontennya adalah perbandingan trigonometri. Saya dapat satu tujuan pembelajaran di sini. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait perbandingan trigonometri. Nah, kalau yang ini elemen analisa data dan peluang. Kompetensinya adalah merepresentasikan, menginterpretasikan, membuat, menggunakan, mengevaluasi, menjelaskan, menentukan. Kontennya saya bagi dua nih. Ada konten distribusi data, itu memuat jangkauan kuartil, interkuartil, box plot, himpunan data, diagram pencar, dan laporan statistika. Sedangkan kalau konten peluang itu memuat peluang, frekuensi harapan, kejadian saling bebas dan saling lepas. Di sini saya jadikan dua tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Peserta didik dapat menganalisa data, menyajikan dan menyelesaikan masalah dari distribusi data. Tujuan pembelajaran lagi satunya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait peluang, kejadian dan frekuensi harapan. Saya susun seperti ini TP-nya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan Bapak Ibu ya, kesepakatan sesama pengajar di satu fase. Jadi kalau Bapak Ibu di satu fase atau di satu fase itu mengajarnya berempat, harus bareng-bareng berempat. Tidak boleh yang satu TP-nya 123, yang lagi satu TP-nya 45, ATP-nya 456, nggak boleh seperti itu. Di satu fase itu harus sama AT-nya. Ya Bapak Ibu ya. Ini adalah yang simulasi di sekolah saya untuk di fase E. Saya tadi sebenarnya guru yang ngajar kelas 10 seperti apa mereka menyusun ATP-nya. Nah, S1 ini artinya semester 1 diajarkan. Nah, karena fase E itu kan di satu fase ya, di satu tingkat kebetulan maksud saya, di kelas 10. Nah, jadi lebih gampang nih. Kalau yang di fase F, itu harus duduknya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bersama guru yang mengajar kelas 10, 11, dan 12 itu harus duduk bareng. Mana yang mau diajarin kelas 11, mana yang mau diajarin di kelas 12. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan sekolah lain, tidak perlu memikirkan isi buku. Kalau saya seperti itu menemani teman-teman di sekolah. Ya, yang jelas kita lakukan kebiasaan atau kalau mau ngajar ini berarti dasarnya harus ini. Itu yang taruh di awal. Dari sulit ada hierarkinya lah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang biasanya saya jadikan teman-teman saya minta dijadikan dasar. Nah S1, S2 itu semester ya. Kemudian 4 pertemuan, 2 pertemuan itu kami dapatkan. Kenapa sih bilangan berkurang bisa diajarkan dalam 4 pertemuan atau persamaan dan fungsi eksponensial diajarkan dalam 2 pertemuan? Dari mana dapatnya? Itu didapatkan dari analisa hasil belajar efektif siswa. Dari mana turun hasil belajar efektif siswa? Dari kalender pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi masing-masing sekolah itu punya kalender pendidikan yang berbeda-beda. Silahkan itu dianalisa dulu. Berapa kali Bapak Ibu dapat ngajar nih gitu, dalam 1 semester. Ya. Nah, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sebenarnya tidak ada tagihan program tahunan. Nah, itu nggak ada. Itu cukup diperlihatkan seperti ini saja. Ini sudah menunjukkan nih kegiatan Bapak Ibu selama 1 semester itu akan seperti apa, berapa JP. Yang jelas dasar-dasarnya angka 4 pertemuan, 2 pertemuan, 6 pertemuan itu tetap dianalisa hasil belajar, analisa hari belajar efektif siswa. Seperti itu. Nah, di ATP tadi kan saya ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 sampai TP9 saya dapatkan. Itu tidak harus berurutan Bapak Ibu. Ya. Harus jadi TP1 dulu ajarin, habis itu ke TP2, habis ke TP3. Nggak harus. Ya, disinilah kemerdekaan kita sebagai guru nih di sekolah masing-masing bersama MGMP duduk bareng sampai dapat kesepakatan bersama mana yang mau diajar duluan, mana yang mana. Seperti itu. Nah, kalau simulasi, kalau di sekolah saya kemarin, tadi saya sempat tanya, ternyata trigonometrinya dibawa ke semester 1. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi saya tanya,
tahun ajaran depan trigonometri tetap semester 1 nggak saya mau bawa semester 2. Itu kesepakatan MGMP-nya. Ya silakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini. Habis mengajarkan TP tujuan pembelajaran 1, teman-teman saya ngajinya ke TP6 dulu. TP6 itu adalah, jadi habis belajar bilangan berpangkat, mereka langsung ngajarnya persamaan dan fungsi eksponensial. Baru pesan dan red, baru ke SPLTP, ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, baru ke persamaan dan fungsi kuadrat. Gitu. Nah, di semester 2, karena waktunya lebih sedikit, mereka akan mengajarkan trigonometri, statistika, dan peluang. Seperti itu rencananya di semester depan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, untuk ATP ini silahkan duduk bareng dengan rekan-rekan yang mengajar di satu kelas. Ya, karena harus sama untuk di satu sekolah. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan ATP, baru kita bisa masuk ke merancang modul ajar. Nah, di sini sebenarnya modul ajar itu harus untuk satu TP nggak? Atau modul ajar itu bisa untuk satu pertemuan nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ke leluasaan kita. Enaknya gimana? Kalau saya sih enaknya satu TP, satu modul ajar. Agar nanti KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya itu bisa muncul satu di akhir. Nah, saya pakai ilustrasi ini ya, backward design. Nah, yang pertama adalah saya menentukan akan membuat modul ajar yang mana. Saya menentukan indikator pencapaian TP per pertemuan. Kemudian, menentukan rencana asesmen formatif per pertemuan dan rencana asesmen sumatif, serta kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Baru menentukan rencana kegiatan pertemuan, lengkap dengan, boleh dilengkapi dengan media dan sumber belajar pendukung. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan TP. Ini karena ilustrasinya bilangan berpangkat, berarti kan TP umumnya adalah peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian alokasi waktunya 4 pertemuan, diperoleh dari analisa hari belajar efektif siswa. Nah, sebelum pertemuan 1, ini biasanya yang saya lakukan adalah, karena ini kan bilangan berpangkat itu di pertemuan 1 ya, sebelum pertemuan 1 yang bisa dilakukan itu, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan asesmen awal. Jadi dikosongkan dulu satu pertemuan pertamanya kita, jangan buru-buru masuk ke materi, tapi lakukanlah asesmen awal. Ada asesmen kognitif, ada asesmen kognitif, ada asesmen yang non kognitif seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa ngecek seperti apa sih contoh pelaksanaan asesmen awal, nanti linknya bisa dicek ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini yang saya lakukan, menentukan dulu di pertemuan 1 indikator tujuan pembelajarannya saya apa yang ingin saya lakukan di pertemuan 1 agar tujuan pembelajaran umumnya dapat seperti itu kan. Jadi yang saya lakukan yang di pertemuan 1 adalah ini terkait bilangan berpangkat. Jadi yang awal itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi suatu bentuk eksponen dengan cara menyatakan perkalian bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat. Nah, asesmennya formatif, yaitu observasi guru dan unjuk kerja siswa dalam kelompoknya. Kemudian kegiatannya apa? Praktik penemuan konsep eksponen. Jadi ada praktik melipat kertas. Itu. Nah, selanjutnya peserta didik dapat mengaplikasikan di pertemuan 2 nih konsep bentuk eksponen pada permasalahan kontekstual. Oke, yang kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen dengan melakukan analisa perbandingan secara aljabar. Dan yang keempat di pertemuan keempat adalah dapat mengaplikasikan sifat-sifat eksponen untuk menyederhanakan bentuk eksponen. Nah, ini adalah indikator-indikator tujuan pembelajaran yang membantu saya untuk mencapai tujuan pembelajaran bahwa peserta didik harapannya adalah dapat mengeneralisasi sifat-sifat bentuk eksponen.
Nah, cara asesmen sumatifnya adalah tes tertulis bentuk uraian setelah TP2 selesai dibelajarkan. Jadi seperti itu. Jadi asesmen sumatif itu saya lakukan nanti setelah TP2. Tapi dapat 2 nilai saya. Nilai TP1 dan nilai TP2. Seperti itu ya. Oke. Ini siapa? Sebentar saya bukakan dulu Bapak Ibu. Bentar ya. Boleh nanti di ini ya, di kolom chatnya nanti langsung disampaikan. Jadi saya masih menunggu, saya membuka dulu Bapak Ibu. Materi. Sebentar ya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, saya balik dulu. Sudah terlihatkah? Ampun ya. Sudah, Bu. Nah, oke. Komponen minimal modul ajar itu adalah adanya tujuan pembelajaran, adanya asesmen, adanya kegiatan pembelajaran. Jadi 3 itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Komponen minimal dalam suatu modul ajar. Jadi jelas tujuan pembelajarannya apa, jelas asesmennya apa, jelas kegiatannya apa. Itu Bapak Ibu ya. Yang itu adalah komponen tambahan. Seperti itu. Bapak Ibu mau buat modul ajarnya dalam bentuk 1 lembar silakan, mau buat seperti saya ini kan saya karena saya pengen biar 1 TP itu 1 modul ajar gitu, makanya saya buatnya sampai 4 kali pertemuan. Silahkan Bapak Ibu mau buat untuk 1 kali pertemuan pun boleh modul ajar itu. Seperti itu ya. Nah, ini alokasi waktu saya adalah 6 kali 45 menit. Kenapa bisa 4 kali pertemuan? Karena 1 minggu di sekolah saya rasa di sekolah Bapak Ibu juga ya, matematika di kurikulum Merdeka itu kan cuma 3 jam. Ya, 1 jamnya itu adalah jam P5, seperti itu kan. Nah, itu tidak bisa di pengaturan jadwal, kebetulan saya tidak bisa menjadikan 3 jam sekalian. Jadi saya menjadikannya 2 jam, 1 jam. Nah, makanya 4 kali pertemuan itu akan terdiri dari 21 seperti itu ya, 90 menit, 45 menit. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah elemen capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang umum nih saya tuliskan di sini, yaitu peserta didik. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan kuat bilangan berpangkat. Profil pelajar Pancasilanya. Ini sih seharusnya bukan sekedar ditulis saja, tapi terimplementasikan dan teramati juga Bapak Ibu ya di pelaksanaan pembelajaran ya. Yang pertama, mandirinya adalah mempelajari materi eksponen dan materi dan menemukan penerapannya dalam sehari-hari. Gotong royong menyelesaikan karena ada anak-anak kerja kelompok ya. Kemudian kreatif dan bernalar kritisnya dalam mengidentifikasi masalah. Alat bantunya. Nah, ini alat bantu pembelajaran. Asesmennya. Asesmen awalnya untuk yang non-kognitif, itu saya ada asesmen tersendiri dengan anak-anak menuliskan persepsi dirinya. Kemudian asesmen kognitifnya adalah dengan permainan sederhana aja di aplikasi Jamboard. Kemudian asesmen kognitifnya adalah untuk dalam kelompok. Asesmen sumatifnya adalah tes tertulis uraian. Model pembelajaran problem based learning. Okay. Materi persyaratnya adalah bilangan bulat dan bilangan berpangkat. Nah, ini
pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini sering salah diinterpretasikan adalah dengan ditulis setelah belajar ini siswa dapat mengeneralisasi pangkat. Jadi yang ditulis adalah tujuan pembelajaran lagi di sini. Ya, bukan seperti itu makna dari pemahaman bermakna itu. Nah, pemahaman bermakna itu tujuannya adalah bagaimana siswa itu bisa tahu bahwa konsep di eksponen ini ada manfaat dalam kehidupan sehari dia dan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru seperti itu ya. Itu sama pertanyaan pemantik juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menulis pemahaman bermaknanya itu tulislah apa sih manfaat dari konsep yang dia pelajari dalam kehidupan mereka seperti itu. Jadi bukan menulis tujuan pembelajaran lagi di sini. Oke. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu bukan bagaimana cara menyederhanakan bentuk eksponensial. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyain malah apa yang mau dibelajarkan. Bukan. Tapi pertanyaan pemantik itu adalah bagaimana siswa bisa menimbulkan konflik kognitif di dalam dirinya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dalam dirinya. Itulah gunanya, itulah manfaat pertanyaan pemantik ya. Jadi ini saya kebetulan langsung aja saya kasih masalahnya. Di masalah ini, kemudian bagaimana cara ilmuwan dapat memprediksi perkembangan virus tersebut? Ya bisa. Dengar pertanyaan ya caranya itu dia bisa ada akhirnya si siswa itu berpikir. Nah, itulah pertanyaan pemantik. Oke. Nah, ini pertemuan 1, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, peserta mengidentifikasi suatu bentuk eksponen dengan cara menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini saya melakukan kebetulan asesmen kognitifnya langsung di pertemuan 1 untuk bentuk eksponen. Yang non kognitifnya sudah duluan. Seperti itu ya Bapak. Ya. Nah, yang kognitif karena sederhana aja. Anak-anak masuk ke Jambot, saya minta mana nih yang kalian masih ingat nggak waktu SMP udah belajar terkait bilangan perkalian bilangan berulang. Mana nih yang cocok? Nah, itu dari sini saya bisa dapat data nanti Bapak Ibu. Saya akan bisa mendapat data mana anak yang paham, mana anak yang belum paham. Anak yang paham nanti bisa kita manfaatkan sebagai tutor sebaya atau sebagai leader dalam pokoknya. Anak yang belum paham itu nanti kita punya note, tidak perlu disampaikan ke si anak. Kita punya note bahwa inilah yang harus saya bantu nanti, harus saya temani, harus saya berikan pertanyaan-pertanyaan agar dia mau aktif selama diskusi kelompok. Gitu. Harus saya temani lebih. Tapi tidak perlu kita sampaikan seperti itu. Hasilnya itu nggak perlu mereka tahu, cukup kita yang pegang. Nah, itulah yang termasuk dalam diferensiasi Bapak Ibu ya, pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini. Oke. Nah. Karena saya menerapkan PBL di sini, pada salah satu orientasi masalah adalah saya ajak anak-anak mencermati pemahaman bermakna terkait manfaat mempelajari konsep eksponen pada kasus pandemi COVID-19. Kemudian anak-anak berdiskusi. Kira-kira dari anak-anak tuh biasanya out of the box nih pemikirannya dia. Dia bisa kalau kita beri kesempatan, mereka itu bisa memberi kayak pertanyaan atau ide-ide baru gitu terhadap topik-topik yang kita berikan seperti itu ya. Nah, kemudian habis itu pengelompokan secara heterogen. Nah, ini data awal itu cukup dimiliki oleh guru, nggak perlu disampaikan ke siswa sih kalau menurut saya.
Ini termasuk dalam diferensiasi proses. Kemudian habis itu anak-anak dibagikan lembar kerja. Anak-anak di sini aktivitas adalah melipat kertas sebenarnya Bapak Ibu. Saya ajak anak-anak melipat kertas. Nanti kita lihat LKPD-nya seperti apa ya. Nah, peserta didik mengumpulkan informasi dalam penyelesaian pada lembar kerja. Sumber belajar kita siapkan berbagai sumber belajar, nggak harus kita yang buat, misalnya video nggak harus kita yang buat, PDF nggak harus. Kalau untuk anak SMA, kalau di ya ini kan tergantung potensi juga sih, potensi sekolah apakah wifi mumpuni atau enggak. Di sini saya hanya menyiapkan anak-anak bebas memilih apapun yang ingin mereka akses gitu. Jadi ini sumber-sumber belajarnya kita letakkan di mungkin di satu LMS, Google Classroom lah atau LMS lah. Seperti itu anak tinggal mengaksesnya seperti itu. Apapun yang dia suka, ya, yang terserah dia. Kalau dia pengen lagi nonton video ya sih. Kalau dia lagi pengen baca bukunya atau nonton membaca artikel dari internet silahkan. Itu untuk mengumpulkan informasi terkait topik yang sedang dia atau LKPD yang sedang dia kerjakan. Nah, kemudian guru juga mendampingi, terutama tadi anak-anak yang sudah kita tandai perlu diintervensi lebih. Seperti itu. Nah, baru kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik di sini melengkapi sajian, ya melengkapi LKPD-nya seperti biasa. Kemudian menyajikan hasilnya, meminta anak-anak untuk memberi tanggapan secara kritis. Di sini perlu peran guru nih Bapak Ibu. Peran guru dalam artian bukan berarti saat tidak ada yang bertanya itu bagus. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka guru punya peranan untuk berikan pertanyaan balik. Jadi memberi umpan balik ke siswa agar dia mau bertanya sehingga diskusi itu menjadi seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti nanti kalau pada tak ada yang tanya berarti paham semua atau gimana gitu kan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi disinilah peran guru untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar diskusi itu menjadi hidup. Tes 1 2 3.
asesmennya ini asesmen Bisa ya, bisa. Mana sembuh. Bapak Ibu nanti misalnya mode tesnya adalah misalnya pakai isian pilihan ganda, ya silakan dulu seperti itu. Nah, di sini untuk sumatifnya Bapak Ibu ya. Kemudian ini soal deskripsi, meminta pendapat mereka untuk di sumatifnya. Nah, kemudian rubrik penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada rentang-rentang skornya dan tujuan pembelajarannya atau istilahnya KKTP. Jadi di tidak nilai mutlak. Nah, kayak KKM misalnya. Kalau KKM kan 80 gitu. Bapak Ibu ya. Misalkan ada deskripsi, ada kriteria biar interval seperti ini. Ini jadi rentang dia dipakai Bapak Ibu. Jadi tidak ada KTP seperti itu. Jadi KKTP itu adalah dalam bentuk rentang seperti ini ya. Jadi kita peserta didiknya oleh nilai 0 sampai 4 belum tercapai ya 1 sampai 6 itu. Nah, ini yang menentukan siapa? MGM di situ gitu ya. Kan yang belajarnya untuk mempergunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi di satu fase tuh refereng nih menentukan KTP-nya sesuai dengan modul ajar.
Nah, ini contohnya. Ini contoh ya. Ini contoh yang saya bilang anak-anak mencoba membuat simulasi perkembangbiakan virus. Jadi ini nanti kalau fase 0 dia berdasarkan ini, biarkan mereka beraktivitas sendiri dulu bersama teman sekelompoknya, menggeser. Kalau fase berapa jadi virusnya, 30 menit pertama berapa, 30 menit kedua dia membuat menggeser seperti itu. Baru menulisnya di sini. Ya, ini saya menggunakan aplikasi Jamboard aja nulisnya anak-anak perwakilan kelompoknya. Oke. Kemudian itu contoh LKPD-nya ya Bapak Ibu ya. Ini yang sebentar. Nah, ini yang game. Ini setelah mereka menemukan sifat-sifat ini kayak berupa game jam eksponen. Mereka menentukan mana yang cocok menuliskan ya, maksudnya menuliskan agar semua menjadi 3/8. Nah, yang ini kan menguraikan dia kan. Menguraikan dari 3/8 mana yang cocok. Kalau yang ini menyusun, merapikan. Yang drag and drop juga, mana susunan yang benar di sini untuk menyelesaikan. Oke, kurang lebih itu jenis-jenis LKPD-nya. Yang selebihnya itu karena adanya di doc, kalau nggak salah ini saya buat di doc dan di Google Spreadsheet. Oke, itu dulu Pak Pak Tut, apakah ada di rumah sih? Dan Bapak Ibu guru yang lain yang bisa saya sampaikan? Halo. Narsumnya udah selesai, kamu nggak gini? Apa nih nggak bisa masuk nih? Error dia gini. Sinyal saya down apa? Iya aja nadak sekarang mau dipakai malah ikonetnya gangguan punya saya. Ada-ada aja nih kebetulan. Ya masih loading proses. Maka janji.
Halo, Swastiastu, Bu Ika. Mohon maaf tadi saya ini sinyal down nih. Ini gara-gara iConnect entah kenapa nih mau dipakai sekarang dia gangguan. Ya, Ini apa-apa larinya Mas. pakai DT HP nih. Ya, baru aja selesai kok paparannya. Sip. Nah, ini Sri coba gini Sri. Oke, silakan Coba gini, Sri. suaranya terdengar. Silakan Sri. Nggak mau. Ya. Oh, terdengar kok Sri, terdengar. Lewat Capri aja kalau Oh, terdengar, terdengar. Udah Terdengar cuma kurang keras dia. Udah mau tadi. Ya, suara angin aja masuk. Tes 1 2 3. Ya udah, kalau masalah di chat aja boleh deh. aja ya. Oke, ini di chat silakan Sri. Di kolom chat udah saya buka lagi. Halo. Di kolom chat udah bisa dibuka ya. Tadi soalnya ada penyusup nyebar link Shopee malah tutup. Ya, silakan udah bisa di chat ya. Kolom chat ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya, demikian penyampaian yang luar biasa sekali dari Bu Ika Desi ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Ika Desi ya. Ya, sudah berkenan untuk berbagi pada kesempatan hari ini. Ya, silakan Ibu Sri, silakan bisa di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kapasitas Meet ya. Nah, ini sudah melebihi dari batas maksimum ya, 101 orang termasuk hostnya. Jadi beberapa rekan ini masih terkendala nggak bisa masuk ya. Oleh karenanya, selain bagi yang ada di ruangan ini, maksimalkan kesempatan yang diberikan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa di raise hand ya. Oke. Ya, bisa belum ada chatnya ya. Materinya nanti saya kumpulkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasihkan linknya biar jadi satu ini karena masih mencar-mencar tempatnya. Nanti saya kumpulin. Nanti saya share lewat Pak ini Pak Sutomo ya. Halo. Swastiastu. Nah, iya. Selamat malam semuanya. Selamat. Saya tadi terkendala bisa masuk, mungkin baru di tengah jalan bisa masuk. Jadi nggak seutuhnya bisa saya ikutin. Kebetulan ya saya bilang adik lah, misalnya adik sih kan adik kelas ya. Ya semuanya juga teman-teman. Ini saya enggak AM, masih ngajar di kurikulum 13 ya. Di dalam rekomendasi modul ajar itu seperti kayaknya di K13 ada enggak rekomendasi misalnya model belajar yang ini yang harus dilaksanakan. Kalau dulu kan di K13 kan ada model project, problem listening itu. Kalau di kurikulum Merdeka apa kita dibebaskan memilih model belajarnya atau gimana? Kalau terkait model pembelajaran sebenarnya itu tidak terkait ke kurikulum ya, tidak ada hubungannya dengan kurikulum. Yang pasti adalah kita harus menerapkan pembelajaran yang inovatif. Nah, contoh mungkin kalau misalnya kita masih mengajar di depan kelas, meminta siswa mendengarkan kita kan udah nggak inovatif jadinya. Yang ada kita ditinggalkan sama siswa atau siswanya tidur ngantuk seperti itu kan. Nah, silahkanlah menggunakan pembelajaran inovatif apapun itu jenisnya. Contoh PBL itu inovatif ya.
PJBL, Project Based Learning juga inovatif, discovery, apalagi ya apapun itu yang inovatif. Dan satu lagi, karena kita menghadapi anak-anak generasi Z, generasi alpha yang cepat bosan. Kalau terus-menerus kita terapkan model pembelajaran yang sama, itu juga mereka udah cepat bosan juga. Kita yang harus penyesuaian, ada penyesuaian pastinya. Mungkin sekarang pakai game, besoknya pakai aktivitas apa gitu sih. Nah, itu kayak seperti istilahnya itu adalah kita melakukan penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Itu sudah seperti Tunggu dia kekecil sila dini lo dito apa lo cil saya lo mati asap ngabung bu
Boleh, boleh. Boleh apa? Hah? Boleh apa? Mana ada kalian harus ada. Dia boleh. Kemudian mengenali kecenderungan belajarnya. Mereka lebih suka apa gitu. Dari sini ini salah satu untuk menentukan persiapan sumber belajarnya anak-anak. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang masih beranggapan ya udah kasih video aja semua, nonton video gitu. Nah itu nggak terdiferensiasi malah Bapak Ibu menurut saya ya, karena anak-anak tidak semua anak itu suka nonton video. Nah, tidak semua anak juga suka membaca seperti itu kan. Ada yang terbiasa kalau matematika dia lebih suka melihat tulisan seperti itu, membaca seperti itu. Nah di sini dan ini juga kadang-kadang dari pertanyaan ini saya bisa tahu anak-anak harus suka berkelompok atau sendiri-sendiri. Gitu. Sehingga saya bisa memvariasikan pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Dan ini mereka jawabnya kayak narasi aja, saya minta tulis ambil kertas gitu. Kamu jawab pertanyaan ini menurut pendapatmu, nggak usah nyontek ke siapa-siapa karena ini pendapatmu, kayak dia bercerita aja gitu. Kemudian persepsi dirinya terhadap matematika. Ya. Nah, kemudian baru asesmen awal kognitif itu kayak pretest lah, pretest awal sejauh mana mereka paham. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, ini adalah jadi saya baca hasil jawaban anak-anak. Nah, ini asesmen awal non kognitifnya, dia suka pada bidang seni, tabu, suka belajar dari video, suka olahraga futsal. Nah, ini saya catat nih Bapak Ibu. Saya catat hasil asesmennya si anak tuh. Ada yang hobi game online, nonton video, harus latihan soal dulu sambil cek penjelasan di YouTube misalnya, mendengar penjelasan guru langsung, nah seperti itu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah ini yang dinamakan kebutuhan belajar siswa. Dari sini baru bisa kita menentukan apa yang harus dilakukan atau kita lakukan untuk penyiapan plan belajar siswa. Maksudnya dari sini, jadi saya dari sini tuh harus sesekali belajar kok gitu. Kok dari sini kita tahu oh, saya bisa
Pas sedih turun ya ke SMP jadinya kan nggak mungkin. Oke. Yang dilakukan adalah memfasilitasi, kita harus benar-benar tahu asesmennya dia rendah untuk tujuan pembelajaran yang mana, pada bagian yang mana. Nah, jadi makanya seperti yang saya bilang tadi itu, ketuntalan asesmen jangan dilihat akhirnya. Artian TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 sampai saya itu kan di satu fase TP kan. Sementara ratain dulu tuh 9 TP. Gak nilai akhir. Nah, rendah ternyata. Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang benar itu dicek tercapai atau enggak. Kalau TP1-nya saja yang rendah, udah kita perbaiki TP1-nya. Mananya karena TP itu kan masih TP umum. Pembelajarannya mana si anak, kita tahu dari analisa. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf tadi saya dilempar lagi oleh sinyal ini. Oke, ini dari Bu Sri Wahyuni ya. Pertanyaannya ya. Ntar masih loading di tempat saya ini. Ya, bisa terbaca Bu Ika? Tempat saya nggak bisa nih. Ya, Ya. Bu Sri Wahyuni. Ya. Bagaimana cara pembelajaran statistika ya? Kelas 11 tentang diagram pencar agar ada kaitannya dengan yang ada dulu ya Pak ya, biar siap. Ya. Diagram saya oke Bu Sri dulu jadi agar ada kaitan diagram pencar.
karena saya belum masuk ke di Kumer kelas 10 ya terkait peluangnya, maka saya harus mencari dulu terkait diagram pencar. Jadi sebenarnya kita bisa terlalu menjurus juga kalau memang sudah terlalu menjurus seperti ini, Bapak Ibu, untuk menarik perhatian siswa bisa itu dibawa dulu ke hal-hal yang umum yang sudah dia ketahui, diagram apa yang dia ketahui seperti itu ya, bagaimana cara dia mendistribusikan dalam satu data ke dalam bentuk diagram gitu. Baru bisa dibawa ke hal-hal khusus yang terkait diagram pencar, karena diagram pencar ini kan jarang memang digunakan ya. Banyak sih sebenarnya ya kayak diagram pencar itu kayak dot gini, kayak kecenderungan seperti itu ya, kayak kecenderungan, tapi kan hanya akan istilahnya tidak sefamiliar kayak bentuk diagram lain. Walaupun topiknya memang mengkhusus, misalnya di CIP itu diagram pencar, tapi mulailah dari hal-hal yang anak-anak ketahui terlebih dahulu. Kalau itu sih saran saya dalam membelajar statistika. Oke. Nah, di atasnya itu ada dari Ibu Ernuster, itu ya dari NTT. Nah, tidak terlalu banyak penjelasan, kita memberi kesempatan pada mencari dan menemukan. Nah, oke. Ya, baik. Ini adalah jenis ya Bu utamanya. Itu menurut saya. Dan kita berikan pada jadi ini baru berapa hari ini kita coba bahas di kelas PPG di saat ini kita harus lebih banyak memberi kepercayaan kepada siswa bahwa agar mereka tahan banting. Jadi terlalu kita kasih dalam artian dikasih soal kita yang jawab, mereka tinggal menyalin, tidak seperti itu ya. Jadi mereka harus tahan banting untuk coba menemukan dulu. Kita masuk di saat dalam artian pada saat diskusi kelompok bukan menjawab apa yang mereka, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan alur agar mereka bisa ketemu jawaban. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kait materi dasar yang itu memang baca bisa lewat itu. Nah, contoh nih, kemarin saya berikan di kelas BPG. Kalau Bapak Ibu ini lagi belajar segitiga nih, misalnya lagi belajar siku. Jika sudut siku-sikunya adalah 3 sama 4, hanya yang sisi miringnya, si anak jawab sisi apa sih, betul siku-sikunya anak yang sisi miring. Nah, si anak saya itu jawab 7. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu diberikan mendapat pertanyaan seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemarin banyak yang teman-teman langsung bilang, jelaskan aja Pitagoras gitu. Ya, jelaskan aja Pitagoras gitu. Atau kita arahkan dia ke Pitagoras. Nah, itu menurut saya dari hasil diskusi kemarin itu adalah kalau langsung ke Pitagoras itu kesannya kita memaksa anak-anak untuk menggunakan simbol matematika. Walaupun ini SMA loh, kelas 12. Mereka harusnya sudah menguasai gitu kan menurut pemahaman Bapak Ibu. Ya kan? Itu ada anak-anak visual yang tidak terlayani. Diferensiasi kita nggak jalan di sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah salah satu hal yang sederhana. Minta mereka membuktikan sendiri. Coba sekarang kamu gambar segitiga.
Ini panjangnya 3, panjangnya 4, tingginya 3. Kemudian hitung pakai penggarismu sisi miringnya. Sampai dia menemukan sendiri bahwa panjang sisi miring itu nggak 7. Gitu. Dan di sana anak-anak yang visual, dia akan bisa paham, oh ternyata yang saya jawab tadi itu salah. Gitu. Diferensiasinya jalan jadinya. Kita melayani anak yang memiliki kecerdasan majemuk tidak disimbolik matematik, gitu. Yang memiliki kecerdasan majemuknya tidak disimbolik matematik terlayani, gitu. Kalau langsung kita kasih ke Pitagoras, hanya anak-anak yang kecerdasan multiple intelligensinya ada di simbolik matematik yang akan paham. Anak-anak yang visual dan yang lainnya mungkin akan merasa, aduh matematika ini rumus-rumus aja deh, gitu. Jadi ya memang Bapak Ibu kita memang harus bersedia untuk memberi kesempatan anak-anak mempelajari materi dasar terlebih dahulu. Makanya di kurikulum Merdeka ada namanya kita mengajarkan materi-materi esensial. Jadi tidak semua harus diajarkan, kan kita pilih materi-materi esensial yang memang akan menjadi dasar dia di sekolahnya. Itu sesuai dengan potensinya. Bisa jadi di sekolah A materi esensialnya nggak akan sama dengan di sekolah B. Gitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Hardiman Usman. Oh, ini kayak pengalaman gini mungkin pembagian mengatur jam ya Bapak Pak Hardiman ya. Kalau di saya kita melihat ketersediaan guru Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya mata pelajaran prioritas. Tapi ketersediaan guru yang ada di sekolah itu. Kemudian juga di kurikulum Merdeka itu kan ada namanya pemilihan mata pelajaran pilihan. Itu sudah benar-benar dipandu Bapak Ibu, ada panduannya. Jadi kita melakukan analisa ketersediaan guru, kemudian juga analisa minat siswa, dan ini tidak hanya berdasarkan minat biar tidak mereka ikut-ikutan teman seperti itu, tapi benar-benar dijelaskan kalau kamu, jadi dia ada kayak instrumen riasek namanya ya, instrumennya itu ada di panduan pemilihan mapel pilihan. Si anak tuh harus mengisi instrumen dulu, kemudian kita bisa melakukan rekomendasi bahwa kamu cocoknya di sini. Gitu. Ada juga kami punya dua cara ya kalau di sekolah untuk terkait pemilihan mapel pilihan. Untuk dasar instrumennya ada instrumen riasek yang sesuai panduan dan juga berdasarkan hasil anak-anak bersama psikolog. Jadi di awal tahun biasanya pihak BK itu mengundang kayak apa istilahnya itu perusahaan yang bisa melakukan tes diagnosis terhadap potensi siswa. Jadi bukan ngecek IQ-nya, tapi ngecek kecenderungan mereka kemana kemampuan belajarnya mereka. Jadi dua itu harus dipegang oleh anak. Kemudian mereka berdiskusi sama orang tua, menentukan mau masuk setelah dari SMA itu mau kemana, apakah berwira swasta ataukah kuliah, kalau kuliah jurusan apa, itu mereka harus menentukan bersama orang tua, dan kita buka posko konseling seperti itu sampai bisa menentukan mapel pilihan anak-anak. Jadi tidak ada, kalau di sekolah saya itu tidak ada yang namanya dikhususkan IPA, program-programnya IPA, IPS, bahasa, kayak gitu nggak ada lagi. Tapi kayak kemarin kami mendapatkan 6 jurusan, 6 jurusan lah kita anggap. Dan saya nggak tahu itu istilahnya apa, karena ada yang ekonomi, biologi, fisika gitu misalnya. Ya, jadi seperti itu Bapak cara kami. Jadi tidak ada mata pelajaran
eksak itu adalah prioritas, enggak ya. Jadi semua sama, kita lihat adalah dari ketersediaan guru dan minat anak-anak. Ya, oke, dari Bapak Ibu. Mungkin kita diskusi kita sudah cukup lama ya Bu Desi ya. Ini sudah menjelang 2 jam nih, kegiatan dari mulai pukul 7 kita ya, 7 malam. Ini sudah menjelang pukul 9 malam. Gimana Pak Ibu, ada lagi pertanyaan? Oh iya Pak Ibu, untuk link presensi silahkan cek di PMM ya, di bagian deskripsi. Nah, untuk sertifikat kami akan usahakan, dan kalau sudah selesai secepatnya juga ada di link tersebut ya. Nanti silahkan Pak Ibu cek aja di PMM ya, di komunitas belajar kami, nanti akan kami tampilkan di sana ya. Oke, ini Pak Darmo masih resen ya, di sana kelihatan Bu Desi pada percaya aja. Pak Sudarmo masih resen ya. Halo. Ya, silakan Pak Tut. Barangkali ini sebagai penutup ini, karena seperti yang saya katakan tadi, karena kami masih buka, karena berkecimpungnya di K13, bagaimana caranya contoh-contoh modul dan sebagainya yang memang perlu di-share, mungkin barangkali bisa di-share nanti ini. Siap. Nanti dia gabungkan dulu ya Pak. Buka mas ya. Semua deh. Iya. Bu Ida, terima kasih. Saya kebetulan mengajar jadi ingin sekalian materi ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Nah, untuk terkait modul yang saya belum sempurna, oke. Tapi sudah Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi ya, nah nanti di link presensi kan Pak Ibu mengisi email di sana ya. Nanti kami usahakan ya, kalau memang tidak bisa di PMM ya kami akan kirim ke email ya, karena ini rencana mau saya buat Google Site, ternyata masih gangguan sinyal ya, masih loading ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa, nanti linknya saya tambahkan di PMM ya. Nanti linknya kosongan dulu foldernya ya. Biasanya ini Bu Ika pengalaman ya mengisi
materi seperti ini ya. Bahkan kemarin sampai berapa ribu Bu pesertanya? Banyak ya? Ya lumayan lah ya jadi gini. Ya. Mak Bandung. Nanti dari sekarangnya main ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ini kita ambil foto dulu ya Pak Ibu ya. Yang bisa on kamera silahkan dibuka ya. Akan di on kan, kita akan ambil dokumentasi sebentar ya. Oke, ini kayaknya nggak bisa semua nih ya. Masuk lagi nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Nanti cek lagi di PMM Bapak ya untuk presensi dan untuk sertifikatnya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Ika Desi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini dengan pemaparan materi yang luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ika. Semoga nggak kapok. Saya todong lagi nanti untuk mengisi materi. Ya, oke. Oke, demikian Bapak Ibu. Izin saya untuk kegiatan ini saya tutup ya. Salam Nama Sakti, Om Santi Santi Om. Selamat malam Pak Ibu, selamat beraktivitas. Makasih ya Bu Ika. Ya.